Aku ditertawakan saat suamiku menjatuhkan talak di grup keluarga, seolah harga diriku ikut dibuang. Mereka lupa, aku bukan sekadar istri, aku pemilik restoran yang menghidupi mereka semua. Keesokan harinya, saat mereka memohon sambil menangis, aku belajar bahwa harga diri tak pernah bisa ditertawakan selamanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Risma berdiri di tengah ruang utama restorannya, menyimak suara sendok beradu dengan piring, dengung pendingin ruangan, dan langkah pelayan yang teratur. Semuanya berjalan rapi, nyaris sempurna, seperti yang selalu ia tuntut dari tempat ini. Aroma kaldu yang perlahan menguar dari dapur membuat dadanya terasa lebih lapang. Disinilah ia merasa utuh. Disinilah ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Meja VIP sudah siap, Bu, kata Pak Hendra, manajer operasional yang sudah bekerja bersamanya sejak restoran ini masih satu lantai. Risma mengangguk. Pastikan standar tetap dijaga. Jangan ada kompromi. Nada suaranya tenang, tegas. Pak Hendra tersenyum kecil. Ia paham betul ritme kerja Risma. Tidak berlebihan, tidak ragu. Sosok yang berbeda dari perempuan yang setiap malam pulang bersamanya. Ponsel di saku jasnya bergetar. Sekali, dua kali. Ia melirik layar. Grup keluarga Ardi. Risma tidak langsung membukanya. Ia tahu, jarang ada kabar penting di sana. Biasanya hanya obrolan yang membuat bahunya menegang tanpa sadar. Ia menunda sampai urusan dapur selesai. Sampai ia memastikan semuanya terkendali. Baru setelah duduk di ruang kerjanya, Risma membuka pesan-pesan yang menumpuk. Maya, restorannya rame terus ya? Mbak Risma wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Bu Ratna. Ya iyalah, numpang nama suami. Kalau nggak nikah sama Ardi, mana bisa sejauh itu? Doni. Hehehe, untung Mas Ardi visioner. Istrinya ikut kecipratan. Risma membaca tanpa ekspresi. Jarinya berhenti di layar. Kalimat-kalimat itu terasa ringan bagi mereka. Candaan keluarga, kata Ardi selalu begitu. Tapi di dada Risma, ada sesuatu yang mengeras perlahan. Bukan marah. Lebih seperti kelelahan lama yang kembali disentuh. Ia meletakkan ponsel, menarik napas panjang, lalu berdiri. Ada rapat supplier yang harus ia hadiri. Dunia nyata menunggunya. Dunia tempat ia diakui karena kerja dan keputusan, bukan status. Sore menjelang ketika Risma pulang ke rumah. Rumah itu luas, bersih, dan sunyi. Ardi belum pulang. Risma melepas sepatu, menggantung jas, lalu menuju dapur. Ia menyiapkan makan malam sendiri, kebiasaan yang terbentuk bukan karena ia suka, tapi karena lebih aman begitu. Pintu depan terbuka. Ardi masuk sambil menelepon. Tertawa keras. Iya, nanti aku omongin sama Risma, katanya sambil melepas sepatu. Tenang aja, kan istri sendiri. Risma mendengar itu dari dapur. Kata istri sendiri selalu terdengar ambigu di telinganya, antara pengakuan atau klaim kepemilikan. Ardi menutup telepon dan mendekat. Tadi mama chat di grup. Kamu lihat. Risma mengangguk kecil. Lihat. Bercanda doang. Ujar Ardi cepat. Kamu jangan baper. Risma menaruh piring di meja. Aku nggak apa-apa. Itu bukan bohong. Lebih tepatnya, itu jawaban yang sudah terlatih. Ia tahu jika ia membuka sedikit saja perasaannya, Ardi akan menyebutnya berlebihan. Mereka makan dalam diam. Ardi sibuk dengan ponselnya. Sesekali tertawa sendiri membaca pesan masuk. Risma fokus pada nasi di piringnya, tapi pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari awal pernikahan, saat ia masih mencoba membuktikan bahwa ia layak, bahwa ia bukan sekadar beruntung. Besok Doni mau lembur di restoran, kata Ardi tiba-tiba. Katanya lagi banyak tamu. Risma mengangkat kepala. Aku nggak dapat laporan itu. Ah, paling Pak Hendra lupa ngabarin kamu. Doni kan keluarga. Bisa fleksibel lah. Nada Ardi santai, seolah keputusan sudah dibuat. Ada tarikan kecil di dada Risma. Bukan karena Doni, tapi karena kata fleksibel itu.
Kata yang sering dipakai untuk mengabaikan batas yang ia bangun susah payah. Nanti aku cek, jawab Risma singkat. Ardi mengangguk. Puas. Ia kembali ke ponselnya. Malam semakin larut. Risma berbaring di sisi ranjang, menatap langit-langit. Ardi sudah tertidur. Napasnya teratur. Ponsel Risma kembali bergetar di meja samping. Bu Ratna. Risma, besok jangan lupa kirim hampers buat Om Budia. Kamu kan sekarang orang mampu. Risma menutup mata sejenak sebelum membalas. Risma. Baik, Bu. Ia meletakkan ponsel, tapi dadanya terasa sesak. Kata orang mampu itu bukan pujian. Ia tahu betul maksudnya. Selalu ada tuntutan baru setiap kali keberhasilannya disebut. Seolah semua itu bukan miliknya, melainkan kewajiban yang datang bersama status sebagai istri Ardi. Ia bangkit perlahan, menuju jendela. Dari lantai 2, ia bisa melihat lampu kota yang berkelip. Di luar sana, dunia mengenalnya sebagai pemilik restoran sukses. Di dalam rumah ini, ia sering lupa siapa dirinya. Risma menyandarkan dahi ke kaca. Ada kenangan lama yang kembali, suara ayahnya dulu, yang sering berkata ia harus bersyukur ada laki-laki yang mau menerimanya. Ia mengira kalimat itu sudah terkubur, tapi rupanya masih hidup, menjelma dalam tawa-tawa di grup WhatsApp. Ia menggenggam tangannya sendiri, menenangkan. Aku baik-baik saja, katanya dalam hati. Tapi untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa rapuh. Ponselnya bergetar sekali lagi. Maya. Mbak, serius nanya nih. Restoran itu atas nama siapa sih? Wajah dengan lidah menjulur dan mata mengedip. Risma menatap layar lama. Jarinya melayang di atas papan ketik, lalu berhenti. Ia tidak membalas. Ia mematikan layar dan meletakkan ponsel terbalik. Ada tekanan baru yang perlahan naik dari perut ke dada. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, melainkan kesadaran kecil yang berbahaya. Selama ini ia diam bukan karena sabar, tapi karena takut. Risma kembali ke ranjang, berbaring membelakangi Ardi. Di dalam gelap, ia membuat keputusan kecil yang bahkan belum berani ia sebutkan. Mulai besok, ia tidak akan lagi menganggap semua candaan itu sepele. Pagi itu, Risma bangun dengan perasaan yang belum sepenuhnya bernama. Bukan marah, bukan sedih, lebih seperti sisa tekanan yang tertinggal di dada sejak semalam. Keputusan kecil yang ia buat dalam gelap masih menggantung, rapuh, dan belum diuji apapun. Ia menyiapkan diri seperti biasa, rapi dan tenang, seolah tidak ada yang berubah. Tapi di dalam kepalanya, ada kewaspadaan baru. Ardi sudah duduk di meja makan, menyesap kopi sambil menatap ponsel. Ia tidak menoleh saat Risma duduk berhadapan dengannya. Kamu hari ini ke restoran? Tanya Ardi, nada suaranya datar. Iya, jawab Risma. Ada beberapa evaluasi. Ardi mengangguk, lalu terkekeh pelan sambil membaca layar. Mama lagi bahas soal uang arisan keluarga. Katanya enak ya punya menantu tajir. Risma tidak langsung merespons. Ia mengambil roti, mengoleskan mentega perlahan. Ada jeda yang cukup panjang sebelum Ardi kembali bicara. Ya tapi kan bukan uang kamu juga sepenuhnya. Lanjut Ardi santai. Namanya juga harta bersama. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa nada menyerang. Justru itulah yang membuatnya terasa menusuk. Risma mengangkat wajahnya. Kenapa kamu bilang begitu? Tanyanya pelan. Ardi mengangkat bahu. Fakta aja. Jangan sensitif. Risma menelan sisa pertanyaan yang ingin keluar. Ia tahu percakapan seperti ini jarang berakhir baik jika ia melanjutkan. Ia berdiri, mengambil tas, lalu pergi tanpa pamit lebih jauh. Di dalam mobil, ponselnya kembali bergetar. Grup keluarga Ardi. Ardi. Lagi bahas arisan. Tapi bingung ya kalau ada yang bisnisnya naik turun, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Maya. Hahaha iya. Namanya juga usaha. Kadang hoki, kadang enggak. Bu Ratna. Yang penting suaminya tetap kepala keluarga. Jangan sampai istri lupa diri. Risma membaca satu persatu. Jarinya dingin. Dadanya terasa panas. Kali ini, sindiran itu jelas. Bukan lagi samar. Bukan lagi bisa disebut bercanda biasa. Ardi yang memulainya.
dan keluarganya menyambut seperti paduan suara yang sudah hafal lirik. Ia menutup grup itu tanpa membalas. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel. Mobil melaju pelan keluar dari halaman rumah, tapi pikirannya tertinggal di kalimat jangan sampai istri lupa diri. Seolah keberhasilannya adalah potensi dosa yang harus terus diingatkan. Di restoran, suasana sibuk seperti biasa. Pak Hendra menyambutnya dengan laporan singkat. Risma mendengarkan, mencatat, memberi arahan. Semua berjalan normal. Terlalu normal, sampai ia hampir lupa rasa sesak di dadanya. Namun saat ia sendirian di ruang kerja, ponselnya kembali menyala. Bukan grup keluarga kali ini, melainkan pesan pribadi dari Sinta. Sinta, kamu kelihatan online terus di grup itu. Kamu oke? Risma menatap layar lama. Lalu, untuk pertama kalinya pagi itu, ia membalas jujur. Risma, aku capek, Sin. Tak sampai 1 menit, ponselnya berdering. Nama Sinta muncul di layar. Risma mengangkatnya. Kamu di mana? Suara Sinta terdengar khawatir. Di kantor. Aku ke sana. Jangan bantah. Risma hampir tertawa kecil. Nada itu, tegas tapi hangat, selalu membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Ia mengiyakan, lalu menutup telepon. Sinta datang siang itu, masih mengenakan pakaian kerjanya. Mereka duduk di sudut ruang kerja Risma. Pintu tertutup. Sinta menatapnya lekat-lekat. Kamu kelihatan lebih kurus, katanya tanpa basa-basi. Risma tersenyum tipis. Kerja. Bohong, Sinta menyahut cepat. Aku baca chat di grup itu. Ardi keterlaluan. Risma terdiam. Ia tidak menyangkal. Mereka cuma bercanda. Sinta menghela napas panjang. Kamu masih pakai alasan itu? Risma memalingkan wajah. Aku nggak mau ribut. Aku nggak mau dibilang sombong atau lupa daratan. Sinta mendekat, menurunkan suaranya. Risma, membela diri itu bukan sombong. Kalimat itu menggantung di udara. Risma meremas tangannya sendiri. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, tapi ada bagian lain yang lebih kuat. Bagian yang tumbuh dari tahun-tahun diremehkan, diajari untuk menunduk agar diterima. Kalau aku jawab, mereka bakal bilang aku berubah, ujar Risma lirih. Aku takut Ardi juga mikir begitu. Sinta menatapnya lama. Kamu takut kehilangan dia, atau takut kehilangan versi dirimu yang selama ini mereka suka? Pertanyaan itu membuat Risma tercekat. Ia tidak langsung punya jawaban. Yang ia tahu, dadanya terasa semakin sempit. Sinta berdiri, menepuk bahu Risma pelan. Aku nggak minta kamu melawan sekarang. Tapi jangan terus mengorbankan diri. Kamu bukan tamu di hidupmu sendiri. Malamnya, Risma pulang lebih larut. Ardi sudah ada di rumah, menonton televisi. Ia melirik Risma sekilas. Kamu kemana aja? Mama nanya soal arisan. Kamu nggak jawab di grup. Aku kerja, jawab Risma singkat. Ardi mendengus. Ya dibaleslah. Mereka keluarga. Risma berhenti melangkah. Ada dorongan kuat di dadanya. Kata-kata Sinta kembali terngiang. Ia berbalik menghadap Ardi. Apa kamu sengaja nyindir aku di grup? Tanyanya. Suaranya bergetar tipis tapi jelas. Ardi terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Kamu terlalu bawa perasaan. Semua juga tahu kamu sukses. Santai aja. Jawaban itu membuat Risma sadar. Bagi Ardi, perasaannya selalu berlebihan. Ia menelan sisa keberanian yang hampir keluar. Ia memilih diam lagi. Namun malam itu, di kamar, Risma tidak bisa tidur. Grup WhatsApp kembali ramai. Ada stiker tertawa. Ada komentar ringan. Tapi baginya, setiap notifikasi terasa seperti dorongan kecil ke jurang yang sama. Ia mematikan ponsel. Dalam gelap, Risma menggenggam spray, menahan napas. Ia belum berani melawan, belum berani bicara. Tapi satu hal berubah. Kini ia tahu, diam bukan lagi tempat aman. Dan kesadaran itu menekan batinnya lebih kuat dari sebelumnya. Risma bangun dengan kepala berat, seolah semalaman ia tidak benar-benar tidur. Kesadaran bahwa diam bukan lagi tempat aman masih menempel di dadanya seperti beban basah.
Ia menyiapkan diri pelan-pelan, bergerak otomatis, mencoba mengembalikan kendali lewat rutinitas. Ardi sudah pergi lebih dulu. Meja makan kosong, cangkir kopi kotor tertinggal, tanda pagi yang terburu-buru dan dingin. Di perjalanan menuju restoran, Risma mencoba menata pikirannya. Ia berjanji pada diri sendiri untuk fokus bekerja hari itu. Tidak membuka grup keluarga. Tidak terpancing. Setidaknya sampai ia cukup kuat. Janji itu bertahan kurang dari 1 jam. Ia baru saja selesai memeriksa dapur ketika ponselnya bergetar bertubi-tubi. Bukan 1 notifikasi. Bukan 2. Puluhan. Nama grup yang sama kembali muncul di layar. Kali ini dengan intensitas yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Risma masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Ia duduk, menarik napas, lalu membuka pesan pertama. Ardi. Aku capek. Aku talak Risma. Kalimat itu singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tanda tanya. Tidak ada percakapan sebelumnya yang mengarah ke sana. Seperti palu yang dijatuhkan tiba-tiba, tepat di tengah kepalanya. Dunia di sekeliling Risma seakan berhenti. Suara di luar ruang kerjanya menghilang. Tangannya dingin, matanya terpaku pada layar, seolah menunggu tulisan itu berubah. Tapi pesan berikutnya datang cepat, menumpuk tanpa memberi waktu bernapas. Maya. Hah? Serius? Wajah dengan air mata bahagia. Bu Ratna. Ya sudah, kalau memang gak bisa jadi istri yang benar. Doni. Namanya juga wanita karir. Biasanya lupa kodrat. Risma merasa dadanya dihantam dari dalam. Bukan karena kata talak. Kata itu terasa asing, bahkan jauh. Yang menghantamnya adalah reaksi setelahnya. Tawa, penilaian, vonis yang datang beramai-ramai, seolah ini pertunjukan yang pantas ditertawakan. Ia membaca lagi pesan Ardi. Tidak ada namanya disebut dengan lembut. Tidak ada percakapan pribadi. Semuanya dilakukan di depan penonton yang sejak awal memang tidak pernah memihaknya. Maya. Ya sudahlah, Risma kan bisa hidup sendiri. Kan katanya sukses. Bu Ratna. Tanpa suami, mau jadi apa lagi? Wanita itu tempatnya di belakang. Risma menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya tercekat. Ada rasa panas yang menjalar ke wajahnya, bukan tangis, melainkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Rasa dipermalukan secara massal. Ini bukan perpisahan. Ini eksekusi sosial. Ia mencoba mengetik. Jarinya menyentuh layar, lalu berhenti. Tidak ada kalimat yang cukup cepat untuk melindungi dirinya dari gelombang ini. Tidak ada pembelaan yang tidak akan dipelintir. Doni. Kasihan ya. Ujung-ujungnya sendiri juga. Percuma punya restoran mahal. Tawa virtual kembali muncul. Stiker. Emoji. Semuanya seperti pisau kecil yang dilempar satu persatu. Risma mematikan ponsel dan meletakkannya di meja. Tapi tubuhnya sudah bereaksi lebih dulu. Tangannya gemetar. Pandangannya kabur. Ia menunduk, menekan dadanya sendiri, mencoba mengatur napas. Bukan talaknya yang membuatnya hancur. Bukan status istri yang hilang. Yang menghancurkannya adalah kalimat-kalimat itu membangkitkan suara lama di kepalanya. Suara yang berkata bahwa ia tidak pernah cukup sebagai perempuan jika berdiri sendiri. Bahwa tanpa suami, semua pencapaiannya tidak sah. Ia teringat wajah ayahnya di masa lalu, nada suaranya yang dingin saat berkata, perempuan sehebat apapun, tetap butuh sandaran. Ia pikir ia sudah membuktikan sebaliknya. Tapi hari ini, semua luka itu seperti dibuka kembali, dirobek di depan umum. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Bu Risma, suara Pak Hendra terdengar ragu. Risma mengusap wajahnya cepat, berdiri. Masuk. Pak Hendra melangkah masuk, lalu berhenti melihat wajah Risma. Ia tidak bertanya. Ia hanya berkata pelan, kalau ibu perlu waktu, saya bisa tangani operasional. Kalimat itu sederhana, profesional. Tapi justru itulah yang membuat tenggorokan Risma terasa perih. Ia mengangguk kaku. Terima kasih. Setelah Pak Hendra pergi, Risma kembali duduk. Ia membuka ponsel lagi, seolah menyakiti diri sendiri. Pesan-pesan baru terus berdatangan. Maya. Udah deh, jangan baper. Ini yang terbaik buat Ardi. Bu Ratna.
mulai sekarang jaga diri sendiri. Jangan bawa-bawa nama keluarga lagi. Nama keluarga. Seolah selama ini ia hanya menumpang. Air mata akhirnya jatuh. Satu, lalu lebih banyak. Bukan isak keras. Lebih seperti tubuh yang menyerah. Bahunya bergetar, tapi suaranya tetap tertahan. Ia tidak ingin ada yang mendengar. Dalam tangis itu, satu hal menjadi sangat jelas bagi Risma. Ia tidak sedang ditinggalkan, ia sedang dihapus. Diposisikan sebagai kegagalan kolektif yang pantas dijadikan pelajaran. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari grup. Nama Sinta muncul di layar. Risma ragu sesaat, lalu mengangkatnya. Risma, suara Sinta terdengar panik. Aku lihat grupnya. Kamu di mana? Risma membuka mulut, tapi yang keluar hanya napas patah. Sinta tidak menunggu penjelasan. Aku ke sana sekarang. Jangan tutup pintu. Telepon terputus. Risma meletakkan ponsel dan menunduk lagi. Ia merasa kosong, tapi di dasar kekosongan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak, bukan kekuatan, belum. Lebih seperti insting bertahan hidup. Sore itu, Risma tidak pulang ke rumah. Ia tetap di restoran sampai malam, meski tidak benar-benar bekerja. Ia duduk di ruang kerja, menatap dinding, membiarkan kenyataan meresap perlahan. Setiap kali ponselnya bergetar, ia tidak lagi membukanya. Saat malam benar-benar turun, Risma berdiri. Wajahnya masih pucat, matanya sembab, tapi ada satu keputusan kecil yang ia ambil tanpa kata-kata. Ia tidak akan menjelaskan dirinya pada mereka malam ini. Tidak akan membela diri. Tidak akan memohon. Ia mengambil tasnya, melangkah keluar dari ruang kerja, membawa luka yang masih terbuka, dan tekanan batin baru yang jauh lebih berbahaya. Jika mereka bisa menghancurkannya dengan tawa, maka ia harus menemukan cara untuk berdiri tanpa meminta izin siapapun. Malam itu terasa panjang. Lebih panjang dari jam dinding yang berdetak pelan di kamar apartemen kecil milik Sinta, tempat Risma akhirnya bermalam. Ia duduk di tepi ranjang sejak lampu dimatikan, punggung bersandar ke dinding, lutut ditarik ke dada. Ponselnya tergeletak di lantai, sengaja dijauhkan, tapi pikirannya tetap penuh oleh suara notifikasi yang tak lagi berbunyi. Risma tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali kalimat itu, "Aku talak Risma," diikuti tawa dan penghakiman yang datang beramai-ramai. Rasa malu datang lebih dulu, panas dan lengket, membuat dadanya sesak. Bukan malu karena diceraikan, tapi malu karena semua itu disaksikan, dijadikan bahan hiburan, seolah hidupnya sah untuk ditertawakan. Lalu amarah menyusul, pelan tapi berat. Amarah yang selama ini selalu ia tekan, selalu ia bungkus dengan kata sabar dan gak mau ribut. Amarah pada Ardi yang memilih jalan paling kejam, pada Bu Ratna yang tak pernah berhenti menilainya, pada Maya dan Doni yang merasa berhak menghakimi hidupnya. Dan, yang paling menyakitkan, amarah pada dirinya sendiri karena membiarkan semua itu berlangsung begitu lama. Menjelang subuh, Risma akhirnya berbaring. Bukan karena mengantuk, melainkan kelelahan. Tidurnya dangkal dan terputus-putus. Ia terbangun dengan mata perih dan kepala berat, tapi ada satu hal yang berubah. Kekacauan di dadanya mulai menemukan bentuk. Tidak lagi sekadar hancur, melainkan campuran antara luka dan kesadaran yang perlahan mengeras. Pagi itu, ia berangkat ke restoran lebih awal dari biasanya. Ia tidak ingin kembali ke rumah yang kini terasa asing. Dan ia tidak ingin berdiam diri terlalu lama dengan pikirannya sendiri. Restoran adalah satu-satunya tempat yang masih memberinya rasa kendali. Namun bahkan di sana, luka itu ikut masuk. Risma berjalan menyusuri lantai utama, menyapa karyawan dengan anggukan singkat. Beberapa membalas dengan senyum ragu, seolah mendengar sesuatu tapi tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ia tidak menyalahkan mereka. Kabar di grup keluarga Ardi pasti sudah menyebar. Cepat atau lambat. Di ruang kerjanya, Risma belum sempat membuka laptop ketika pintu diketuk. "Bu Risma." Suara Pak Hendra terdengar lebih serius dari biasanya. "Masuk," jawab Risma. Pak Hendra melangkah masuk sambil membawa map coklat tipis. Wajahnya tenang, tapi ada kehati-hatian di matanya. Sikap seorang profesional yang tahu ia membawa kabar yang tidak nyaman. "Saya perlu melaporkan beberapa hal," katanya sambil duduk di kursi seberang meja.
Ini sebenarnya sudah saya kumpulkan sejak beberapa bulan terakhir. Tapi, saya menunggu waktu yang tepat. Risma menegakkan punggung. Ada firasat yang membuat perutnya mengencang. Silakan. Pak Hendra membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar laporan. Ada penurunan kinerja di beberapa divisi. Terutama soal disiplin jam kerja, pengelolaan stok, dan pelayanan tamu. Risma mendengarkan dengan saksama. Matanya mengikuti setiap halaman yang dibalik. Angka-angka itu bukan hal baru. Ia pernah melihat sekilas, pernah mendengar keluhan samar. Tapi ia selalu menunda, selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa itu bisa dibenahi nanti. Nama-nama ini, lanjut Pak Hendra pelan, menunjuk daftar di halaman terakhir. Sebagian besar masih punya hubungan keluarga dengan Pak Ardi. Risma terdiam. Nama Doni ada di sana. Juga satu nama lain yang ia kenal sebagai sepupu jauh Ardi, yang selama ini sering datang terlambat tapi selalu punya alasan. Saya sudah beberapa kali memberi teguran lisan, kata Pak Hendra. Tapi responsnya minim. Ada kesan, mereka merasa aman. Kata aman itu seperti menekan sesuatu di dada Risma. Aman karena apa? Ia tahu jawabannya. Aman karena ia selama ini memilih diam. Aman karena ia tidak ingin dicap tidak tahu diri oleh keluarga suaminya, mantan suaminya kini. Risma menyandarkan punggung ke kursi. Untuk sesaat, ruangan itu terasa sempit. Ia teringat percakapan-percakapan lama, saat ia membela Doni di hadapan Pak Hendra dengan alasan keluarga. Saat ia menunda sanksi dengan alasan nanti dulu. Saat ia membiarkan standar profesionalnya sendiri dilonggarkan demi menjaga kedamaian rumah tangga. Kenapa Bapak baru sampaikan sekarang? Tanya Risma akhirnya. Suaranya tenang tapi ada getar halus di ujungnya. Pak Hendra tidak menghindar. Terus terang, Bu, karena selama ini saya melihat Ibu ragu. Dan saya tidak ingin laporan ini justru menambah beban pribadi Ibu. Kalimat itu tidak menyakitkan. Justru sebaliknya. Ia jujur, dan kejujuran itu membuat Risma menunduk. Terima kasih sudah jujur, kata Risma pelan. Setelah Pak Hendra keluar, Risma duduk sendiri cukup lama. Ia menatap laporan di mejanya, lalu memejamkan mata. Potongan-potongan peristiwa berkelebat. Tawa di grup keluarga, sindiran tentang bisnisnya, kalimat talak yang dingin, dan kini deretan angka yang menunjukkan konsekuensi nyata dari semua kompromi yang ia buat. Untuk pertama kalinya, Risma melihat garis yang jelas menghubungkan luka pribadinya dengan keputusan profesional yang selalu ia tunda. Ia bukan hanya sedang disakiti sebagai istri, tapi juga sedang mengkhianati dirinya sendiri sebagai pemimpin. Setiap kali ia memilih diam di rumah, dampaknya merembet ke tempat kerja. Setiap kali ia menelan penghinaan, ia juga menelan ketidakadilan di hadapan karyawannya yang lain. Ponselnya bergetar. Pesan dari grup keluarga masih masuk. Meski ia tidak membukanya. Ia tahu isinya. Ia tidak perlu membaca untuk tahu nada mereka. Risma membuka laptopnya. Ia tidak langsung mengambil keputusan besar. Ia belum sampai ke sana. Tapi ia mulai mengetik sesuatu yang selama ini selalu ia tunda. Evaluasi kinerja yang objektif, tanpa embel-embel hubungan keluarga. Jarinya sempat berhenti di atas keyboard. Ada rasa takut yang menyelinap. Takut dicap kejam. Takut dituduh memanfaatkan situasi. Takut dianggap arogan sekarang karena berani bersikap tegas. Rasa takut itu nyata, dan ia tidak mengusirnya. Ia mengakuinya. Namun kali ini, ia tidak membiarkan rasa takut itu mengambil alih. Risma menyimpan dokumen itu tanpa menekan kirim. Belum sekarang. Tapi keputusan kecil itu sudah cukup berisiko untuk hari ini. Ia berdiri, menatap keluar jendela ruang kerjanya, melihat restoran yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Di dalam dadanya, tekanan baru tumbuh, bukan lagi sekadar luka dan malu, melainkan kesadaran bahwa jika ia terus menunda, ia bukan hanya akan kehilangan harga diri, tapi juga kendali atas hidup yang ia bangun sendiri. Pagi itu, Risma datang lebih awal dari biasanya. Udara restoran masih dingin, lampu-lampu belum semuanya dinyalakan. Ia berjalan melewati meja-meja kosong, mendengar gema langkahnya sendiri. Sunyi yang membuat pikirannya bekerja lebih keras. Dokumen evaluasi yang semalam ia simpan masih terbayang jelas, seperti benda berat di tas yang belum dikeluarkan. Ia belum memutuskan apa-apa.
Tapi ia tahu satu hal. Hari ini ia tidak ingin lagi berpura-pura tidak melihat. Di ruang kerja, Risma membuka buku catatan hitam yang jarang ia pakai. Selama ini, ia lebih mengandalkan laporan formal dan ingatan. Catatan pribadi terasa berlebihan, seolah ia tidak percaya pada sistem yang sudah ia bangun sendiri. Namun pagi ini, ia menuliskan tanggal di halaman pertama. Tinta hitam itu terlihat tegas, nyaris menantang. Belum lama ia duduk, suara ribut terdengar dari area depan. Tawa keras, langkah tergesa, dan suara kursi yang diseret sembarangan. Risma mengenali nada itu tanpa perlu melihat. Doni. Ia keluar dari ruang kerja dan berjalan ke arah sumber suara. Doni berdiri di dekat bar, jaket masih dikenakan, ponsel di tangan, berbicara sambil tertawa dengan salah satu staf. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 10. Jam kerja sudah dimulai sejak 8:30 pagi. Sapa Risma. Doni menoleh sekilas, lalu tersenyum lebar. Senyum yang terlalu santai untuk situasi kerja. Mbak Risma. Tumben udah di sini. Risma memperhatikan caranya berdiri, santai, seolah tempat ini milik bersama, bukan ruang profesional yang menuntut disiplin. Kamu terlambat, katanya datar. Doni melirik jam tangannya, lalu mengangkat bahu. Santai aja, Mbak. Lagi sepi juga. Lagian kita keluarga. Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan, seperti kartu sakti yang selalu berhasil ia keluarkan. Beberapa staf menunduk, pura-pura sibuk. Mereka mendengar. Mereka menunggu reaksi. Dada Risma mengencang. Ada refleks lama yang hampir muncul, keinginan untuk mengalah, untuk menjaga suasana. Tapi ia menahannya. Jam kerja tetap jam kerja, ujar Risma. Suaranya tenang. Tapi ada ketegasan baru yang belum pernah Doni dengar darinya. Tolong ganti baju dan mulai kerja. Doni terkekeh kecil. Iya. Jangan galak, Mbak. Nanti dikira bos baru. Ada nada mengejek di sana, tipis tapi jelas. Risma tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil dan berbalik. Namun sebelum kembali ke ruang kerja, ia membuka buku catatan di tangannya dan menulis satu baris singkat. Doni datang pukul 9:55, tanpa pemberitahuan. Tangannya sedikit bergetar saat menulis. Bukan karena ragu pada fakta, melainkan karena makna di balik tindakan itu. Ini bukan sekadar mencatat keterlambatan. Ini adalah pengakuan bahwa selama ini, ia memilih tidak mencatat banyak hal serupa. Siang itu, laporan kecil demi laporan datang. Stok bahan yang tidak tercatat rapi. Keluhan tamu tentang pelayanan yang lambat di satu shift tertentu. Risma mencatat semuanya, objektif, tanpa tambahan emosi. Setiap nama yang ia tulis terasa seperti membuka simpul lama di dadanya. Pak Hendra masuk membawa berkas tambahan. Ia melirik buku catatan Risma, lalu wajahnya sedikit berubah, bukan terkejut, lebih seperti lega. Ibu ingin data pendukungnya juga? Tanyanya hati-hati. Iya, jawab Risma. Aku mau lengkap. Tidak ada keluarga dalam kalimat itu. Hanya kerja. Sore menjelang ketika Doni kembali muncul di depan ruang kerja Risma, kali ini tanpa mengetuk. Ia bersandar di kusen pintu, tangan menyilang di dada. Mbak, katanya, nada suaranya berubah lebih rendah. Ini kenapa sih suasananya jadi aneh? Pak Hendra kok ribet amat sekarang? Risma mengangkat kepala dari laptopnya. Ribet bagaimana? Ya soal laporan, teguran, segala macam. Doni mendengus. Kita ini keluarga. Dulu juga santai-santai aja. Kata dulu itu membuat Risma terdiam sesaat. Dulu, ketika ia masih berusaha menjadi istri yang diterima. Dulu, ketika ia menutup mata pada banyak hal agar rumah tangganya terlihat baik-baik saja. Justru karena dulu terlalu santai, sekarang banyak yang harus dibereskan, kata Risma akhirnya. Doni mengernyit. Mbak lagi sensitif ya gara-gara masalah sama Mas Ardi. Kalimat itu seperti garis yang ditarik paksa melewati batas. Ada panas cepat yang naik ke tengkuk Risma. Namun ia menahannya. Ia tidak ingin emosinya menjadi senjata untuk melemahkan posisinya sendiri. Masalah pribadi dan kerja itu beda, ujar Risma pelan tapi tegas. Di sini,
Kamu karyawan. Doni menatapnya beberapa detik, seolah mencari celah lama yang biasanya ada. Ketika tidak menemukannya, ia tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Ya udah, katanya sambil mengangkat tangan. Terserah Mbak. Tapi jangan lupa, kita tetap keluarga. Ia pergi dengan langkah berat, meninggalkan udara yang terasa lebih pengap. Risma menatap pintu yang tertutup itu lama. Ada rasa bersalah yang mencoba menyelinap, suara lama yang berbisik bahwa ia sedang merusak hubungan, bahwa ia terlalu keras. Namun suara lain, yang lebih tenang, mulai terdengar jelas. Ini bukan tentang keras atau lembut. Ini tentang adil. Menjelang malam, Risma menutup buku catatannya. Halaman-halaman itu belum penuh, tapi cukup untuk menunjukkan pola yang selama ini ia abaikan. Ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Demi menjaga rumah tangga, ia telah membiarkan ketidakadilan terjadi di hadapan banyak orang. Ia meminta karyawan lain bekerja sesuai standar, sementara ia memberi kelonggaran pada segelintir orang karena ikatan keluarga. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Ratna masuk, singkat dan dingin. Doni bilang kamu berubah. Risma membaca pesan itu tanpa membalas. Ia meletakkan ponsel, lalu membuka kembali laptopnya. Dokumen evaluasi kinerja yang kemarin hanya ia simpan kini terbuka di layar. Ia menambahkan satu lampiran, catatan objektif hari ini. Tangannya berhenti sejenak di atas tombol simpan. Keputusan kecil ini terasa berisiko, bukan karena dampaknya sekarang, tapi karena arah yang ditunjukkannya. Ia menarik napas, lalu menekan tombol itu. Risma tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Dan kesadaran itu menekan batinnya lebih keras dari sebelumnya, karena ia mulai mengerti, keadilan yang ia tunda selama ini bukan hanya melukai orang lain, tapi juga mengikis dirinya sendiri. Risma bangun dengan perasaan yang tidak sepenuhnya tenang. Meski malam sebelumnya ia pulang dengan langkah yang lebih mantap daripada hari-hari sebelumnya. Keputusan kecil yang ia ambil, mencatat, menyimpan, menahan diri untuk tidak mengalah, masih terasa asing di tubuhnya. Seperti mengenakan pakaian baru yang belum sepenuhnya pas, tapi jelas bukan pakaian lama yang menyesakan. Ia membuka ponsel pagi itu dengan hati-hati. Ada belasan pesan masuk. Bukan dari grup keluarga Ardi, melainkan pesan pribadi yang datang satu persatu, dari nomor yang ia kenal dan beberapa yang tidak ia simpan. Risma, katanya kamu lagi emosional ya? Dengar-dengar kamu marah-marah ke Doni. Sabar ya. Jangan sampai orang salah paham. Risma membaca tanpa membalas. Dadanya terasa mengeras perlahan. Narasi itu menyebar cepat, rapi, dan terasa terlalu seragam untuk disebut kebetulan. Ia tidak perlu bertanya siapa sumbernya. Bu Ratna. Seperti biasa, Ibu Ardi itu tidak pernah menyerang langsung. Ia menanamkan cerita, membiarkannya tumbuh di mulut orang lain. Risma bisa membayangkan kalimat yang diucapkan dengan nada prihatin. Bukan marah, kasihan Risma, mungkin lagi sakit hati, jadi kalap. Kalap. Kata itu berputar-putar di kepala Risma. Seolah semua tindakannya belakangan ini, mencatat keterlambatan, menuntut disiplin, adalah luapan emosi seorang perempuan yang gagal mengendalikan diri setelah diceraikan. Di restoran, suasana terasa berbeda. Tidak ada yang terang-terangan berubah sikap, tapi Risma merasakannya di udara. Beberapa karyawan meliriknya lebih lama dari biasa. Ada kehati-hatian baru dalam sapaan mereka, seolah takut salah langkah. Pak Hendra masuk ke ruang kerjanya membawa laporan harian. Ia meletakkannya di meja, lalu tidak langsung pergi. Saya dengar, ada kabar yang beredar, katanya pelan. Risma mengangkat kepala. Soal apa? Soal ibu, jawab Pak Hendra jujur. Katanya ibu sedang emosional karena urusan pribadi. Risma tersenyum tipis. Dan menurut Bapak? Pak Hendra tidak ragu. Saya melihat ibu bekerja seperti biasa. Lebih teliti, malah. Kalimat itu menenangkan, tapi juga menyakitkan. Karena Risma sadar, penilaian objektif seperti itu jarang cukup kuat untuk melawan cerita emosional yang sudah terlanjur menyebar. Setelah Pak Hendra keluar, Risma duduk lama tanpa membuka laptop. Ada ketakutan yang kembali muncul, lebih licik dari sebelumnya. Bukan takut pada keluarga Ardi, melainkan takut pada label.
Takut dicap kejam. Takut dianggap memanfaatkan situasi. Takut semua orang melihatnya sebagai perempuan yang membalas luka dengan kekuasaan. Untuk sesaat, ia tergoda untuk mundur. Mengendurkan aturan. Menghentikan pencatatan. Mengembalikan semuanya ke versi lama yang aman. Ia bahkan membuka dokumen evaluasi itu, menyorot nama Doni, dan jari-jarinya berhenti di atas tombol hapus. Mungkin Bu Ratna benar, bisik suara lama di kepalanya. Mungkin ini memang terlihat seperti balas dendam. Ponselnya bergetar. Nama Sinta muncul di layar. Risma mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Kamu dengar juga, ya? Suara Sinta terdengar tanpa basa-basi. Iya, jawab Risma singkat. Aku ke restoran, kata Sinta. Sekarang. Setengah jam kemudian, Sinta duduk di hadapannya, 2 cangkir kopi di meja. Ia menatap Risma lama, seolah membaca sesuatu yang tidak diucapkan. Kamu lagi mikir buat mundur, katanya akhirnya. Risma tersenyum lelah. Aku capek dibilang jahat. Sinta menghela napas. Risma, harga diri itu bukan balas dendam. Kalimat itu jatuh pelan, tapi tepat. Risma menatap cangkir kopinya, melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan hitam itu. Kalau kamu mundur sekarang, lanjut Sinta, kamu bukan jadi baik. Kamu cuma kembali menghilang. Risma menelan ludah. Aku nggak mau keputusan profesionalku dianggap emosi pribadi. Justru itu, Sinta mencondongkan badan. Makanya kamu harus tenang. Tegas, tapi dingin. Jangan marah. Jangan membela diri berlebihan. Biarkan data yang bicara. Ada keheningan singkat. Untuk pertama kalinya sejak talak itu dijatuhkan, Risma merasa ada pijakan yang jelas. Bukan kemarahan. Bukan pembuktian. Tapi kejelasan. Setelah Sinta pergi, Risma memanggil Pak Hendra kembali ke ruang kerjanya. Saya mau kita lanjutkan evaluasi kinerja, kata Risma. Nada suaranya stabil, hampir datar. Seperti rencana awal. Pak Hendra mengangguk. Baik, Bu. Tidak perlu pengumuman besar, lanjut Risma. Tidak perlu penjelasan ke pihak luar. Kita jalankan sesuai prosedur. Termasuk? Pak Hendra berhenti sejenak. Termasuk karyawan yang punya hubungan keluarga, jawab Risma tanpa ragu. Itu pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu tanpa rasa bersalah yang langsung menyusul. Jantungnya tetap berdebar, tapi tidak lagi kacau. Sore itu, Doni kembali datang ke ruang kerjanya, wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Mbak, katanya tanpa senyum. Ini bener ya, kamu mau bikin aturan ketat ke semua orang? Bukan bikin, jawab Risma tenang. Menegakkan. Doni mendengus. Mama bilang kamu lagi nggak stabil. Risma menatapnya lurus. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya ketegasan yang selama ini ia simpan. Kondisi pribadiku tidak mengubah standar kerja, katanya. Kalau kamu merasa keberatan, kita bisa bicarakan secara profesional. Doni terdiam. Ia menunggu reaksi lama, nada lembut, penjelasan panjang, atau permintaan pengertian. Tapi tidak menemukannya. Aku cuma minta kamu kerja sesuai tanggung jawabmu, lanjut Risma. Tidak lebih. Tidak kurang. Doni pergi tanpa berkata apa-apa. Pintu menutup dengan bunyi yang tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menandai sesuatu telah berubah. Malam itu, Risma pulang sendirian. Ia duduk di ruang tamu apartemen Sinta, menatap jendela. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Bu Ratna, kali ini lebih langsung. Kamu jangan keterlaluan, Risma. Risma membaca pesan itu, lalu mematikan layar. Ia tidak membalas. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, tidak semua hal perlu ditanggapi. Untuk pertama kalinya, ia memilih bersikap tegas tanpa amarah. Dan justru pilihan itu terasa paling berisiko, karena ia tahu, ketenangan seringkali lebih mengancam bagi mereka yang terbiasa mengendalikan lewat emosi. Dampak dari ketegasan pertama itu belum benar-benar reda ketika Risma duduk sendirian di ruang kerjanya. Pagi masih muda, cahaya matahari menyelinap lewat kaca besar yang menghadap ke dapur restoran. Biasanya, pemandangan itu menenangkan,
deretan koki bekerja rapi, aroma kaldu dan rempah, denting peralatan yang teratur. Namun hari ini, dadanya terasa penuh, seperti ada beban yang menekan dari dalam. Ia masih ingat malam sebelumnya. Kata-kata Bu Ratna di grup keluarga, narasi yang berputar cepat. Risma sakit hati, Risma kalap, Risma tidak bisa menerima talak. Ia hampir menutup ponsel dan berhenti. Hampir. Tapi Sinta ada di sana, mengingatkannya dengan suara pelan namun tegas bahwa harga diri bukan tentang membalas, melainkan berhenti mengizinkan orang lain menginjak-injak batas. Pagi ini, Pak Hendra mengetuk pintu sebelum Risma sempat menenggelamkan diri terlalu jauh dalam pikirannya. Bu Risma, audit internal sudah selesai, ucapnya setelah dipersilakan masuk. Wajahnya serius, bukan wajah pembawa kabar ringan. Ia menaruh map coklat tebal di atas meja, map yang terasa lebih berat dari ukurannya. Risma menegakkan punggung. Silakan duduk, Pak. Pak Hendra duduk, membuka map perlahan, seolah memberi waktu pada Risma untuk bersiap. Di dalamnya ada laporan-laporan, grafik, catatan tangan, dan salinan bukti transaksi. Nama Doni dan Maya muncul berulang kali. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Kami menemukan beberapa kesalahan serius, kata Pak Hendra hati-hati. Mulai dari manipulasi jadwal kerja, penggunaan bahan di luar standar, sampai laporan keuangan yang tidak sesuai. Risma menahan napas. Ia sudah menduga akan ada masalah. Namun melihatnya tertulis rapi, objektif, tanpa emosi, itu menghantam lebih keras dari yang ia bayangkan. Kerugiannya? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih datar dari perasaannya. Pak Hendra menyebutkan angka. Tidak fantastis untuk ukuran restoran bintang 5, tapi cukup untuk melukai sistem, reputasi, dan kepercayaan. Angka yang seharusnya bisa dicegah sejak lama. Risma menunduk, jemarinya menyentuh kertas laporan. Di kepalanya, kenangan lama muncul. Doni datang terlambat lalu bercanda. Santai, Mbak Ipar. Maya mengabaikan prosedur sambil tersenyum kecil. Kan keluarga sendiri. Setiap kali, Risma memilih diam. Setiap kali, ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ini harga yang wajar demi menjaga rumah tangga, demi menghindari konflik dengan Ardi dan keluarganya. Bu Risma, suara Pak Hendra menariknya kembali. Ya, Risma mengangkat wajahnya. Lanjutkan. Pak Hendra menjelaskan detail demi detail. Ia tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Hanya menyampaikan fakta. Justru itu yang membuat dada Risma terasa sesak. Tidak ada emosi berlebihan yang bisa ia jadikan alasan. Tidak ada serangan personal. Hanya kebenaran telanjang tentang kelalaian yang ia biarkan tumbuh. Setelah Pak Hendra pergi, Risma tetap duduk lama. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa bersalah dan marah bercampur menjadi satu, tidak lagi terpisah jelas. Ia merasa bersalah karena membiarkan ini terjadi. Ia marah, bukan hanya pada Doni dan Maya, tapi pada dirinya sendiri. Kamu pemiliknya, gumamnya pelan. Kamu yang bertanggung jawab. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan di grup keluarga. Ini bukan soal talak. Ini bukan soal status. Ini soal integritas yang ia korbankan sedikit demi sedikit, sampai ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Siang hari, Risma turun ke lantai operasional. Ia tidak memanggil Doni atau Maya. Ia hanya mengamati. Cara Doni berbicara pada staf dapur, setengah memerintah, setengah meremehkan. Cara Maya mencatat pesanan dengan asal, seolah yakin tidak akan ada konsekuensi. Setiap pengamatan mengubah sesuatu di dalam dirinya. Bukan menjadi lebih panas, tapi lebih dingin. Lebih jernih. Ia mencatat dalam benaknya, menghubungkan laporan audit dengan realitas di lapangan. Tidak ada lagi pembelaan otomatis. Tidak ada lagi alasan keluarga. Sore harinya, Sinta datang. Mereka duduk di sudut restoran yang biasanya ramai, kini agak lengang. Sinta memandang Risma lama sebelum bicara. Kamu kelihatan capek, katanya lembut. Aku baru sadar betapa lama aku menutup mata, jawab Risma jujur. Dan sekarang rasanya telat. Sinta menggeleng. Tidak ada kata telat untuk berhenti. Risma tersenyum tipis. Aku marah. Tapi anehnya,
Bukan marah yang meledak-ledak. Lebih seperti kecewa pada diriku sendiri. Itu tanda kamu mulai jujur, kata Sinta. Pertanyaannya sekarang, kamu mau melakukan apa dengan kejujuran itu? Risma terdiam. Pertanyaan itu menggantung, berat tapi perlu. Ia tahu jawabannya tidak bisa impulsif. Setiap keputusan akan berdampak pada bisnis, pada hubungan yang sudah retak, pada citra dirinya di mata orang-orang yang siap menuduhnya kejam. Malam itu, di rumah, Risma membuka kembali laporan audit. Ia membaca pelan, menandai bagian-bagian penting. Tidak ada tangisan. Tidak ada amarah meledak. Hanya konsentrasi penuh, seperti seseorang yang akhirnya berhenti lari. Ia menulis beberapa poin di buku catatan. Prosedur, pelanggaran, konsekuensi. Semua dengan bahasa netral. Tidak ada kata, keluarga. Tidak ada kata, sakit hati. Hanya fakta dan tanggung jawab. Saat menutup buku itu, tangannya sempat bergetar. Ia tahu keputusan yang sedang ia siapkan akan mengubah banyak hal. Ia tahu setelah ini, narasi Bu Ratna mungkin akan semakin liar. Ia tahu Doni dan Maya tidak akan diam. Namun untuk pertama kalinya, ketakutan itu tidak membuatnya mundur. Justru sebaliknya, ketakutan itu menjadi tanda bahwa ia sedang melangkah ke wilayah baru. Wilayah di mana ia tidak lagi bersembunyi di balik pengorbanan palsu. Risma menatap jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip. Di dadanya, ada tekanan baru. Bukan lagi rasa malu, bukan lagi amarah tertahan, melainkan kesadaran penuh bahwa besok ia harus mengambil langkah nyata. Langkah kecil, mungkin, tapi berisiko. Dan tidak ada lagi tempat untuk pura-pura tidak melihat. Tekanan itu masih tinggal di dada Risma ketika pagi datang. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur, bukan karena tangis, melainkan karena pikirannya bekerja tanpa henti. Laporan audit, catatan kecil di buku, dan bayangan wajah-wajah yang akan terdampak berputar seperti roda yang tak mau berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari cara agar semuanya kembali tenang. Ia hanya mencari cara agar tetap jujur pada dirinya sendiri. Pintu restoran baru saja dibuka ketika Ardi datang. Risma sedang berdiri di dekat meja resepsionis, berbincang singkat dengan supervisor, ketika suara langkah itu terdengar, langkah yang terlalu dikenalnya. Cepat, keras, penuh niat. Ia menoleh dan melihat Ardi berdiri beberapa meter darinya, wajahnya tegang, rahangnya mengeras seperti sedang menahan sesuatu yang siap meledak. Akhirnya ketemu juga, kata Ardi tanpa basa-basi. Nada itu langsung mengubah udara di sekitar mereka. Beberapa karyawan menunduk, pura-pura sibuk. Risma memberi isyarat singkat agar supervisor kembali bekerja. Ia tidak ingin penonton, tapi ia juga tidak ingin lari. Ada apa, Di? Tanyanya, tenang, meski dadanya mengencang. Ardi mendengus kecil. Kamu masih tanya? Kamu pikir aku nggak dengar apa yang kamu lakukan ke Doni dan Maya? Risma menatapnya. Ia melihat kemarahan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, rasa terancam. Aku tidak melakukan apa-apa. Audit internal yang melakukannya. Kamu yang nyuruh audit itu. Suara Ardi meninggi. Setelah semua yang terjadi, kamu masih berani bilang ini bukan balas dendam. Kata itu, balas dendam, menggema di kepala Risma. Ia sudah menduganya akan muncul. Narasi itu sudah disebar, dipelintir, dan kini berdiri di depannya dalam wujud tuduhan langsung. Aku menjalankan tanggung jawabku sebagai pemilik, jawab Risma pelan. Ini soal pekerjaan. Ardi tertawa pendek, sinis. Jangan sok profesional, Riz. Semua orang tahu kamu sakit hati. Talak itu bikin kamu kalap, ya? Sekarang kamu mau jatuhkan keluargaku satu-satu. Dada Risma berdenyut. Ada bagian dalam dirinya yang ingin membalas. Ingin mengingatkan Ardi tentang penghinaan di grup keluarga. Tentang tawa massal yang merobek harga dirinya. Namun ia menahan diri. Ia ingat malam-malam sunyi itu. Keputusan untuk tidak lagi bergerak karena emosi sesaat. Ini bukan tentang kamu, katanya akhirnya. Atau keluargamu. Ardi melangkah lebih dekat. Jangan bohong. Semua hidupmu selama ini berputar di sekitarku dan keluargaku. Restoran ini pun. Risma mengangkat tangan, menghentikannya.
gerakan kecil, tapi tegas. Ardi terdiam, terkejut sesaat. Momen itu mengubah sesuatu. Untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar melihat Risma berdiri tanpa mengecilkan diri. Restoran ini bukan alat, kata Risma. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Dan aku juga bukan alat. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rencana. Begitu keluar, Risma merasakan getarannya sendiri. Seperti pintu yang terbuka di dalam dirinya. Ardi mengerutkan kening. Apa maksudmu? Risma menarik napas. Ia menatap Ardi, suaminya, mantan suaminya, pria yang selama ini ia jadikan pusat pertimbangan. Dalam tatapan itu, tiba-tiba banyak hal menjadi terang. Cara Ardi selalu berbicara tentang keluarga saat membahas bisnis. Cara ia tertawa ketika Risma direndahkan. Cara ia tidak pernah bertanya bagaimana perasaan Risma, hanya apa yang bisa ia berikan. Kamu tidak pernah melihatku sebagai partner, ucap Risma pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Ardi. Aku selalu cuma alat. Alat untuk menyelamatkan gengsi, alat untuk mengamankan posisi, alat untuk menutupi kesalahan. Ardi terdiam, lalu tertawa kecil. Drama apa lagi ini? Tawa itu tidak melukai Risma seperti dulu. Justru sebaliknya, tawa itu menguatkan kesadarannya. Ia tidak sedang berlebihan. Ia hanya akhirnya berhenti menyangkal. Kalau aku alat, lanjut Risma, maka wajar kalau kamu marah saat alat itu berhenti bekerja sesuai keinginanmu. Wajah Ardi berubah. Jadi sekarang kamu mau sok berani? Aku mau adil, jawab Risma. Itu saja. Ardi menggeleng, napasnya berat. Kamu pikir keputusanmu ini nggak akan ada akibatnya? Keluargaku nggak akan diam. Aku tahu, kata Risma jujur. Dan aku juga tahu selama ini aku membiarkan banyak hal terjadi demi menjaga sesuatu yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Kata-kata itu menggantung. Ada keheningan singkat, cukup lama untuk membuat Ardi tidak punya balasan cepat. Ia memandang Risma, seolah mencari celah lama, celah di mana Risma akan menunduk, meminta pengertian, atau mengalah. Namun celah itu tidak muncul. Ini belum selesai, kata Ardi akhirnya, suaranya rendah, mengandung ancaman. Risma mengangguk. Aku tahu. Ardi berbalik dan pergi tanpa pamit. Langkahnya masih keras, tapi kini terdengar sedikit tergesa. Setelah pintu tertutup, Risma berdiri sendiri di tengah ruang yang perlahan kembali hidup. Suara aktivitas karyawan muncul lagi, seolah dunia tidak baru saja berguncang. Namun di dalam diri Risma, sesuatu telah bergeser. Bukan lega, bukan juga takut, melainkan kesedihan yang jernih, kesedihan karena menyadari bahwa hubungan yang ia jaga mati jauh sebelum talak dijatuhkan. Siang itu, Risma masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Ia duduk, membuka buku catatan, dan menatap poin-poin yang sudah ia tulis. Tangannya kembali bergetar, tapi kali ini bukan karena ragu. Ini karena ia tahu langkah berikutnya akan membuat Ardi dan keluarganya semakin yakin bahwa ia jahat. Ia mengambil pulpen, menambahkan satu baris keputusan kecil di bawah catatan audit. Keputusan yang belum final, tapi nyata. Keputusan yang akan ia sampaikan secara resmi. Saat pulpen itu berhenti bergerak, Risma menutup buku perlahan. Di dadanya, tekanan baru muncul, lebih tajam, lebih berisiko. Ia sadar, dengan langkah ini, tidak ada jalan kembali ke peran lama. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih tetap melangkah. Tekanan dari keluarga Ardi belum sepenuhnya surut ketika Risma mulai merasakan perubahan yang berbeda, lebih halus, lebih berbahaya. Bukan lagi serangan dari banyak arah, melainkan satu titik yang mulai retak dari dalam, Ardi sendiri. Pagi itu, Risma sedang berada di restoran, meninjau persiapan layanan makan siang. Ia sengaja menenggelamkan diri dalam rutinitas agar pikirannya tetap berpijak. Setiap perintah kecil, setiap koreksi pada detail meja, memberinya rasa kendali yang tenang. Namun ketenangan itu terbelah ketika resepsionis menghampirinya dengan raut ragu. Bu Risma, Pak Ardi datang. Katanya mau bicara. Nama itu masih mampu membuat jantung Risma berdegup lebih cepat, bukan karena cinta, melainkan karena ingatan. Ia mengangguk.
Suruh masuk. Ardi masuk beberapa menit kemudian. Penampilannya berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada kemarahan terbuka, tidak ada langkah menghentak. Bahunya tampak turun, seolah beban yang ia bawa mulai terasa berat. Namun mata itu, mata yang sama, masih menyimpan kebanggaan yang enggan runtuh. "Terima kasih mau ketemu," kata Ardi, duduk tanpa menunggu dipersilakan. Risma berdiri di seberang meja, memilih tidak duduk. Jarak itu ia ciptakan dengan sadar. "Ada apa?" Ardi menghela napas panjang. "Aku cuma mau ngomong baik-baik." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, tapi Risma tahu lebih baik untuk tidak langsung percaya. Ia diam, memberi ruang. "Situasi ini sudah kelewatan," lanjut Ardi. "Keluarga lagi susah. Ibu juga kepikiran terus." Risma menatapnya, mencari kata aku dalam kalimat itu, tetapi tidak menemukannya. "Semua masih tentang orang lain. Kamu tahu aku nggak pernah niat menjatuhkan kamu," kata Ardi kemudian. "Talak itu, ya, waktu itu emosiku lagi naik." Kata emosi itu meluncur ringan, seolah cukup untuk menjelaskan segalanya. Di dalam diri Risma, ada rasa dingin yang merayap. Ia tidak tersinggung. Ia justru melihat sesuatu dengan sangat jelas. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk setengah. "Aku cuma pikir, mungkin kita bisa atur ulang semuanya. Nggak perlu sejauh ini." Risma menghela napas. Di hadapannya, ia melihat pola lama yang kini tampil tanpa topeng. Ardi mulai goyah. Iya. Tapi goyahnya bukan karena sadar telah melukai, melainkan karena konsekuensi tidak berjalan sesuai harapannya. "Kamu bilang talak itu karena emosi," ujar Risma, suaranya datar. "Tapi kamu tidak bilang itu salah." Ardi mengerutkan kening. "Ris, jangan dipelintir. Aku juga terluka." Kalimat itu seperti cermin retak. Selalu ada pembenaran, selalu ada penempatan diri sebagai korban situasi. Risma merasakan sesuatu bergeser lagi di dalam dirinya. Bukan marah, melainkan kejelasan yang hampir menyakitkan. "Kamu menjatuhkan talak di depan banyak orang," lanjut Risma. "Kamu membiarkan aku ditertawakan. Itu bukan emosi sesaat. Itu pilihan." Ardi menarik napas tajam. "Kamu juga nggak sempurna. Kamu bikin keluargaku kehilangan pekerjaan." "Karena pelanggaran kerja," jawab Risma. "Bukan karena aku ditinggalkan." Hening menggantung. Ardi menunduk, mengusap wajahnya. Untuk sesaat, Risma melihat retakan yang lebih dalam. Ada kebingungan di sana, mungkin juga rasa bersalah yang belum berani ia sebut dengan nama aslinya. "Aku cuma mau semuanya berhenti," kata Ardi lebih lirih. "Aku capek ribut." Risma mengangguk perlahan. "Aku juga capek. Tapi berhenti tidak sama dengan kembali ke pola lama." Ia menyadari sesuatu saat itu. Ardi datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menawar ketenangan. Ia ingin damai tanpa harus mengakui kesalahan. Ia ingin kembali merasa benar tanpa membayar harga kejujuran. "Kamu mau berdamai," kata Risma pelan, "tapi kamu masih ingin aku menanggung rasa bersalahmu." Ardi menatapnya, seolah baru mendengar sesuatu yang tidak ia pahami. "Kamu berubah." Risma tersenyum tipis. "Aku sadar." Kalimat itu terasa seperti titik kecil yang mengunci percakapan. Ardi berdiri, gelisah. "Jadi sekarang kamu mau apa?" Pertanyaan itu dulu akan membuat Risma panik. Sekarang, ia hanya merasa lelah dengan jawaban yang tidak pernah datang dari luar. "Aku mau kamu jujur pada dirimu sendiri," jawabnya. "Itu saja." Ardi menggeleng, seperti menolak beban yang terlalu berat. "Aku butuh waktu." Risma mengangguk. "Ambil waktumu." Ardi pergi tanpa janji, tanpa kepastian. Saat pintu tertutup, Risma berdiri sendiri, merasakan denyut di dadanya yang bukan lagi luka terbuka, melainkan bekas yang mengeras. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa kalah. Ia hanya merasa waspada. Sore itu, ia duduk di ruang kerjanya dan menuliskan catatan kecil. Goyah bukan berarti berubah. Damai bukan berarti adil. Ia tahu Ardi akan kembali, mungkin dengan wajah lebih lembut, mungkin dengan kata-kata lebih manis.
Dan ia tahu godaan terbesarnya bukan kemarahan, melainkan harapan semu. Harapan bahwa orang yang sama bisa memberi akhir yang berbeda tanpa benar-benar berubah. Menutup buku catatan, Risma menyadari tekanan batin barunya. Memilih antara membuka pintu untuk dialog yang belum jujur, atau menutupnya demi menjaga kejelasan yang baru ia temukan. Dan keputusan kecil itu, apapun pilihannya, akan membawa risiko yang tidak ringan. Pagi itu, Risma bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan ringan, bukan pula gelisah seperti hari-hari sebelumnya. Ada ketenangan yang kaku, seperti permukaan air sebelum sesuatu muncul dari dalamnya. Percakapan terakhir dengan Ardi masih terpatri jelas di kepalanya. Bukan kata-katanya, melainkan cara ia terus menghindar dari pengakuan. Risma tidak lagi menunggu perubahan darinya. Ia hanya menunggu kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan kebenaran itu datang lewat pekerjaan. Di ruang rapat restoran, Pak Hendra berdiri di depan layar, menampilkan rangkuman hasil audit lanjutan. Kali ini lebih rinci, lebih sistematis. Risma duduk di ujung meja, mendengarkan tanpa memotong, membiarkan data berbicara. Angka-angka, tanggal, catatan internal, semuanya terhubung rapi, membentuk pola yang tidak lagi bisa disangkal. Ini bukan kesalahan satu kali, ujar Pak Hendra, suaranya tenang. Ada pengulangan. Penarikan stok tanpa pencatatan, manipulasi jam kerja, dan kelalaian pengawasan yang berdampak langsung pada kualitas layanan. Nama Doni muncul berkali-kali. Disusul Maya. Lalu beberapa anggota keluarga lain yang selama ini hanya disebut samar. Risma menatap layar tanpa emosi berlebihan. Setiap temuan seperti membuka lapisan baru dari sesuatu yang selama ini ia rasakan, tapi belum pernah ia izinkan menjadi nyata. Apakah ini cukup kuat jika dipertanyakan? Tanya Risma akhirnya. Lebih dari cukup, jawab Pak Hendra. Jika ini sampai ke pihak luar, posisi perusahaan aman. Kata aman itu bergema pelan di kepala Risma. Bukan sebagai pembenaran, melainkan sebagai penutup satu bab panjang rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar miliknya. Siang itu, kabar mulai menyebar. Bukan melalui pengumuman resmi, melainkan lewat percakapan karyawan, potongan cerita yang akhirnya tersambung. Narasi yang selama ini beredar, tentang Risma yang kejam, yang kalap karena sakit hati, mulai retak di hadapan fakta. Risma merasakannya saat beberapa karyawan lama menghampirinya dengan sikap berbeda. Tidak ada sanjungan, hanya tatapan yang lebih jujur. Kami baru tahu, Bu, kata salah satu dari mereka. Selama ini kami kira, ya, maaf. Risma mengangguk. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf itu. Yang ia butuhkan adalah berhentinya kebohongan kecil yang menggerogoti kepercayaannya pada diri sendiri. Sore harinya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan berantai di grup keluarga Ardi. Grup yang sudah lama ia bisukan. Sinta yang pertama kali mengabari. Mereka mulai saling menyalahkan. Tulis Sinta. Data audit bocor. Bu Ratna diam. Risma menatap layar cukup lama. Ia tidak merasakan kemenangan. Yang muncul justru kelegaan yang tenang. Seperti napas panjang setelah menahan terlalu lama. Ia membuka grup itu untuk pertama kalinya sejak talak dijatuhkan. Pesan-pesan lama masih ada. Tapi kini ditimpa oleh yang baru. Nada panik berubah menjadi defensif. Ada yang menyangkal, ada yang mencari kambing hitam. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi ejekan. Satu pesan dari Maya menarik perhatiannya. Kalau dari awal Risma bilang begini, mungkin gak sejauh ini. Risma tersenyum tipis. Kalimat itu seperti ringkasan dari seluruh kesalahpahaman. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Ia tidak perlu menjelaskan lagi. Bukti sudah berbicara tanpa suaranya. Malam menjelang ketika Ardi kembali menghubunginya. Kali ini bukan dengan tuduhan, melainkan dengan kebingungan yang tidak disamarkan. Aku baru lihat laporan itu, katanya di telepon. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Risma memejamkan mata. Pertanyaan itu terdengar seperti pintu lama yang diketuk ulang. Aku pernah, jawabnya pelan. Kamu tidak mau mendengar. Ardi terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada sanggahan cepat. Ibu Sok, katanya akhirnya. Aku tahu, jawab Risma. Keluarga merasa dipermalukan.
Risma menarik napas. Aku juga. Kalimat itu menggantung, tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan alur pembenaran yang biasa. Ardi tidak membalas. Ia hanya menghela napas berat, lalu menutup telepon tanpa kata pamit. Setelah panggilan itu, Risma duduk lama di ruang tamu rumahnya. Ia menyadari sesuatu yang halus namun penting. Rasa bersalah yang selama ini ia pikul mulai runtuh, satu persatu, seperti tembok yang ternyata dibangun dari asumsi orang lain. Ia tidak lagi merasa harus menebus apapun. Tidak ada hutang moral yang tersisa. Namun kelegaan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Dengan runtuhnya narasi, Risma kejam. Perhatian beralih. Bukan lagi pada niatnya, melainkan pada dampaknya. Ia tahu, setelah ini, keluarga Ardi tidak akan lagi menekan dengan tangisan. Mereka akan beralih ke strategi lain, meminta, memohon, atau bahkan menyeretnya ke ranah yang lebih terbuka. Malam itu, Risma membuka buku catatannya dan membaca ulang halaman-halaman lama. Di antara daftar keputusan dan kalimat penguat, ia menambahkan satu catatan baru. Aku tidak bersalah karena memilih adil. Menutup buku itu, Risma merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bebas dari rasa bersalah palsu, bebas dari kebutuhan untuk selalu dimengerti. Namun bersamaan dengan itu, muncul tekanan baru yang lebih besar. Ketika kebenaran sudah jelas, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik keraguan. Langkah berikutnya akan lebih terang. Dan karena itu, lebih berisiko. Kebenaran yang terbuka tidak selalu membawa ketenangan. Kadang, ia justru menyeret semua orang ke satu titik yang tak bisa dihindari. Hari itu, Risma baru saja selesai rapat singkat dengan manajemen ketika resepsionis kembali menghampirinya. Wajahnya tegang. Bu Risma, keluarga Pak Ardi datang. Lengkap. Kata lengkap membuat dada Risma mengeras. Ia mengangguk pelan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Arahkan ke ruang tamu kecil, katanya. Saya menyusul. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya saat berjalan menyusuri lorong restoran. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu pertemuan ini akan menguras sesuatu yang tersisa di dalam dirinya. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan tenaga untuk tetap utuh. Di ruang tamu kecil itu, suasananya jauh dari tertib. Bu Ratna duduk di sofa tengah. Tubuhnya condong ke depan, wajahnya pucat dan tegang. Di sampingnya, Doni menunduk, kedua tangannya saling mencengkeram. Maya terlihat dengan mata sembab, tisu kusut di genggaman. Beberapa anggota keluarga lain duduk terpencar, tidak lagi angkuh seperti dulu. Begitu Risma masuk, suara tangis pecah. Risma, Bu Ratna berdiri dengan gerakan tergesa. Ibu mohon. Kata itu, mohon, jatuh berat di udara. Risma berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia tidak duduk. Ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri, menjaga jarak yang selama ini tak pernah ia miliki. Kami salah, lanjut Bu Ratna, suaranya bergetar. Ibu akui. Kami semua salah. Tapi jangan hukum kami sekeras ini. Doni ikut bersuara, lirih tapi penuh tekanan. Kami cuma manusia, Riz. Kalau kamu mau, kami bisa perbaiki. Tolong kembalikan pekerjaan kami. Risma memandang mereka satu persatu. Tangisan, wajah-wajah menyesal, suara yang dulu tak pernah ia dengar ketika ia dipermalukan. Dadanya terasa sesak, bukan karena iba semata, melainkan karena kelelahan yang menumpuk. Kenapa sekarang? Tanyanya pelan. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara pecah. Karena sekarang kami tahu kami salah. Risma mengangguk perlahan. Bukti sudah ada sejak lama. Maya menangis lebih keras. Kami nggak pernah berniat jahat. Kami pikir kamu akan selalu melindungi. Kalimat itu menusuk dengan cara yang berbeda. Bukan menyakitkan, tapi membuka satu lapisan kebenaran yang pahit. Mereka tidak sekadar lalai. Mereka terbiasa dilindungi oleh rasa bersalah Risma. Aku bukan perisai, kata Risma, suaranya tenang namun lelah. Dan aku bukan penyangga untuk kesalahan orang lain. Bu Ratna melangkah mendekat, tangannya terulur, seolah ingin memegang lengan Risma. Risma mundur satu langkah tanpa sadar. Gerakan kecil itu menghentikan Bu Ratna.
Wajah perempuan tua itu berubah, bukan marah, melainkan kehilangan kendali. "Kamu tega," kata Bu Ratna, suaranya meninggi. "Setelah semua yang kami lakukan untukmu." Kalimat itu keluar otomatis, refleks lama yang kembali muncul. Namun kali ini, tidak ada lagi kekuatan di baliknya. Hanya kepanikan. Risma menutup mata sejenak. Ketika membukanya kembali, ia tidak melihat musuh. Ia melihat orang-orang yang kehabisan pegangan. "Apa yang kalian lakukan untukku?" ucap Risma perlahan. "Tidak pernah memberi kalian hak untuk merendahkanku." Ruangan itu hening. Tangis mereda menjadi isak tertahan. "Aku capek," lanjut Risma. Suaranya mulai bergetar. Capek menjelaskan. Capek diminta mengerti terus-menerus. Capek harus kuat sendirian. Kata-kata itu akhirnya membuka bendungan yang selama ini ia jaga. Bukan air mata yang mengalir deras, melainkan suara yang berat oleh kelelahan batin. Bu Ratna terduduk kembali, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas. "Kami nggak minta istimewa," kata Doni pelan. "Kami cuma minta kesempatan." Risma menatapnya lama. Ia melihat ketakutan yang nyata. Namun di balik itu, ia juga melihat sesuatu yang tidak berubah. Keinginan untuk kembali ke posisi aman tanpa benar-benar menanggung akibat. "Kesempatan sudah diberikan," jawab Risma. "Lebih dari sekali." Ia merasakan tenggorokannya mengencang. Setiap kata yang keluar terasa seperti mengikis sisa energinya. Ia tidak ingin menjadi keras. Ia hanya tidak ingin berbohong. "Aku tidak membenci kalian," katanya akhirnya. "Tapi aku juga tidak bisa mengorbankan diriku lagi agar kalian merasa aman." Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya kini tanpa suara. Pemandangan itu menghantam Risma lebih keras dari makian manapun. Ia hampir goyah. Hamker. Namun di dalam dirinya, ada satu kesadaran yang berdiri tegak. Jika ia menyerah sekarang, semua yang telah ia bangun akan runtuh kembali. "Aku akan mempertimbangkan permohonan kalian," kata Risma akhirnya, "bukan sebagai janji, melainkan sebagai batas. Tapi bukan hari ini. Dan bukan dengan cara ini." Bu Ratna mengangkat wajahnya. "Maksudmu?" "Maksudku," Risma menahan napas, "aku butuh ruang. Dan kalian juga." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi risikonya besar. Ia tahu penolakan sementara ini bisa memicu kemarahan baru, gosip baru, tekanan baru. Namun ia terlalu lelah untuk terus berlari dari ketidaknyamanan. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Keluarga Ardi pergi dengan langkah gontai, membawa sisa harapan yang tidak jelas arahnya. Saat pintu tertutup, Risma berdiri sendirian di ruangan itu, merasakan tubuhnya gemetar. Bukan karena marah. Bukan karena takut. Karena ia akhirnya menyadari betapa letihnya ia selama ini, menjadi kuat untuk semua orang, kecuali dirinya sendiri. Ia duduk perlahan di sofa, menghela napas panjang. Air mata jatuh satu, lalu berhenti. Tidak ada ledakan emosi. Hanya kelelahan yang jujur. Di benaknya, satu pertanyaan berputar tanpa jawaban mudah. Sampai sejauh mana ia sanggup bertahan pada keadilan tanpa kehilangan empatinya? Tekanan batin itu tidak memberinya pilihan nyaman. Namun Risma tahu, keputusan berikutnya, apapun bentuknya, akan menentukan apakah ia benar-benar bebas, atau hanya berpindah dari satu belenggu ke belenggu lain. Keheningan setelah pertemuan dengan keluarga Ardi masih menggantung di dada Risma ketika pagi datang. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan ruang kosong yang memaksa pikirannya berputar tanpa henti. Ia berangkat lebih awal ke restoran, mencoba menenggelamkan diri dalam rutinitas. Namun setiap suara langkah di belakangnya membuat bahunya menegang, seolah tubuhnya sudah lebih dulu bersiap menghadapi sesuatu yang belum datang. Dan sesuatu itu akhirnya benar-benar datang. Ardi berdiri di depan pintu kantor kecil Risma, wajahnya lebih kurus, bahunya turun, tidak lagi membawa kepercayaan diri yang dulu sering ia pakai seperti mantel. Tatapan mereka bertemu singkat. Risma berhenti melangkah. "Aku perlu bicara," kata Ardi pelan. Nada suaranya bukan menuntut. Itu yang membuat Risma justru merasa lebih berat. Ia mengangguk satu kali, membuka pintu, memberi isyarat agar Ardi masuk. Pintu tertutup di belakang mereka,
meninggalkan dunia luar dengan segala kebisingannya. Ardi berdiri canggung beberapa detik sebelum akhirnya duduk. Tangannya gemetar saat diletakkan di atas meja. Risma duduk berhadapan dengannya, menjaga jarak yang terasa perlu. Aku salah. Ardi membuka percakapan tanpa pembukaan panjang. Semua yang kamu dengar, semua yang terjadi, itu karena aku. Risma tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Aku egois, lanjut Ardi. Aku membiarkan keluargaku ikut campur. Aku membiarkan mereka menyalahkan kamu. Aku diam saat seharusnya aku berdiri di sisimu. Kata diam itu membuat Risma menelan ludah. Diam adalah luka yang paling ia ingat. Bukan teriakan, bukan tuduhan, melainkan ketiadaan pembelaan. Aku pikir waktu itu, kamu akan tetap mengerti, kata Ardi, suaranya serak. Seperti biasa. Risma mengangkat wajahnya sedikit. Itu masalahnya. Ardi terdiam. Ia menatap Risma, seolah baru menyadari sesuatu yang terlambat. Aku mencintaimu, ucapnya kemudian. Aku masih mencintaimu. Kalimat itu dulu mungkin akan membuat Risma goyah. Kini, ia hanya merasakan lelah yang merambat dari tengkuk ke bahu. Ia menghela napas pelan. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang terus menurunkan dirinya sendiri, katanya tenang. Ardi menggeleng cepat. Aku berubah. Aku sadar sekarang. Aku akan memperbaiki semuanya. Risma memandangnya lama. Dalam tatapan itu, ada sisa rasa yang tidak ia pungkiri. Kenangan, kebiasaan, ikatan yang pernah ia rawat. Namun ada juga sesuatu yang baru, lebih kokoh. Kesadaranmu datang setelah semuanya runtuh, ujar Risma. Dan itu bukan kesalahanmu sepenuhnya. Tapi tetap saja, sudah terlambat. Ardi terlihat terpukul. Ia maju sedikit di kursinya. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa rujuk. Kata rujuk menggantung di udara. Dulu, itu adalah harapan. Kini, itu terdengar seperti ajakan kembali ke ruang sempit yang sudah ia tinggalkan. Aku tidak menolak karena dendam, kata Risma, suaranya mantap meski dadanya bergetar. Aku menolak karena aku akhirnya tahu nilainya diriku. Ardi menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku bisa jadi lebih baik. Aku percaya, jawab Risma jujur. Tapi aku tidak harus menunggumu menjadi lebih baik dengan mengorbankan diriku lagi. Kalimat itu seperti memutus sesuatu di antara mereka. Ardi terduduk kembali, bahunya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, ia tidak mencoba membela diri. Aku kehilangan kamu, katanya lirih. Risma menutup mata sejenak. Kata kehilangan itu menggema di dalam dirinya, tapi bukan dengan rasa bersalah. Lebih seperti pengakuan akan akhir yang tidak bisa dihindari. Kita kehilangan satu sama lain sejak lama, katanya perlahan. Hari ini hanya pengakuannya. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi tangis. Tidak ada lagi bantahan. Hanya dua orang yang berdiri di sisi keputusan masing-masing. Ardi bangkit, langkahnya berat menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Maaf, katanya tanpa menoleh. Risma mengangguk. Aku tahu. Pintu tertutup. Bunyi kliknya terdengar tegas, seolah menandai garis yang tidak akan ia langkahi lagi. Risma duduk diam beberapa saat. Dadanya terasa kosong, namun bukan hampa. Ada ruang baru yang asing, tapi jujur. Ia bangkit, berjalan ke jendela, menatap halaman restoran yang mulai ramai. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Teleponnya bergetar di atas meja. Nama seorang rekan manajemen muncul di layar. Risma ragu sejenak sebelum menjawab. Risma, suara di seberang terdengar serius. Kita perlu bicara soal dampak pemecatan keluarga Ardi. Ada tekanan dari pihak luar. Investor mulai bertanya. Risma memejamkan mata. Tekanan baru datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Aku siap, jawabnya, meski ia tahu kesiapan itu akan diuji. Ia menutup telepon, menggenggam ponselnya erat. Keputusan menolak Ardi memberinya pijakan, tapi juga menyeretnya ke medan yang lebih luas. Kali ini, bukan hanya soal perasaan,
melainkan posisi, reputasi, dan masa depan yang sedang ia bangun. Risma menarik napas panjang. Di dalam keheningan kantor itu, ia menyadari satu hal. Berdiri untuk dirinya sendiri ternyata membuka konflik yang lebih besar. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mundur. Ia melangkah keluar ruangan, membawa keputusan kecil yang berisiko. Tetap tegak, meski dunia di sekelilingnya mulai mengguncang. Pagi itu, Risma berdiri di tengah dapur restoran yang mulai hidup. Suara pisau beradu dengan talenan, aroma kaldu yang menguap perlahan, dan langkah para karyawan yang bergerak teratur membentuk irama baru. Lebih rapi, lebih tenang. Tidak ada bisik-bisik panik, tidak ada tatapan penuh curiga. Yang ada hanya fokus. Dampak keputusan-keputusan keras beberapa bulan terakhir kini terlihat jelas. Sistem keuangan lebih transparan. Tugas dibagi tegas. Tidak ada lagi jabatan berdasarkan hubungan keluarga. Semua bekerja dengan ukuran yang sama. Namun di balik keberhasilan itu, Risma masih membawa sisa kelelahan batin dari episode sebelumnya. Penolakan terhadap Ardi bukan sekadar akhir hubungan, melainkan pengakuan bahwa ia telah berubah. Dan perubahan itu selalu meninggalkan ruang kosong. Bu Risma, panggil Raka, manajer operasional yang sejak awal berdiri di sisinya. Nada suaranya ringan, tapi penuh hormat. Laporan bulan ini sudah final. Marin naik, keluhan pelanggan turun drastis. Risma menerima map itu. Tangannya berhenti sejenak di sampulnya. Ia mengangguk pelan. Terima kasih. Ini hasil kerja tim, bukan aku sendiri. Raka tersenyum. Justru karena ibu memimpin dengan jelas. Kalimat itu menempel lebih lama dari yang ia duga. Dulu, pujian seperti ini sering terasa asing, bahkan membuatnya tidak nyaman. Sekarang, ia belajar menerimanya tanpa harus merendahkan diri sendiri. Siang harinya, Risma duduk di ruang kantor yang sama, ruang yang dulu sering menjadi tempat ia menahan air mata. Kini, dindingnya terasa lebih lapang. Bukan karena berubah, tetapi karena ia tidak lagi menyusut di dalamnya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Masuk, ucapnya. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih tua, matanya lelah. Tidak ada lagi sorot dominasi yang dulu sering membuat Risma ciut. Hanya seorang ibu yang kehilangan kendali atas dunia yang selama ini ia atur. Aku tidak akan lama, kata Bu Ratna, suaranya tertahan. Aku hanya ingin meminta maaf. Risma berdiri perlahan, bukan untuk menyambut, melainkan untuk menyejajarkan posisi. Ia tidak ingin ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Aku tahu, jawab Risma tenang. Bu Ratna menarik napas panjang. Selama ini aku menyalahkanmu. Padahal aku menutup mata pada kesalahan anak-anakku sendiri. Risma mendengarkan. Ia tidak merasa perlu membantah atau membenarkan. Kata-kata Bu Ratna bukan lagi ancaman, hanya pengakuan yang terlambat. Aku memaafkan, kata Risma akhirnya. Bu Ratna menatapnya, terkejut. Benarkah? Iya, Risma mengangguk. Tapi memaafkan tidak berarti semuanya kembali seperti dulu. Wajah Bu Ratna runtuh pelan. Ia mengangguk, menerima batas itu tanpa protes. Untuk pertama kalinya, Risma melihatnya sebagai manusia biasa, bukan sosok yang harus ia takuti. Setelah Bu Ratna pergi, Risma duduk kembali. Ada kelegaan yang lembut menyebar di dadanya. Memaafkan ternyata bukan membuka luka lama, melainkan menutupnya dengan sadar. Sore menjelang, Risma berjalan menyusuri ruang makan restoran. Beberapa pelanggan tetap menyapanya. Seorang ibu parubaya tersenyum hangat. Sekarang suasananya beda ya, Bu. Lebih enak. Risma membalas senyum itu. Kami belajar banyak. Di sudut ruangan, ia melihat refleksi dirinya di kaca. Perempuan yang sama, tetapi tidak lagi patah. Luka itu masih ada, namun tidak bernanah. Ia sembuh, bukan karena waktu semata, melainkan karena keberanian memilih diri sendiri. Malamnya, Risma pulang ke apartemen kecil yang ia pilih sendiri setelah perpisahan. Ia menyalakan lampu, membuka jendela, membiarkan angin kota masuk. Di meja, ada proposal kerjasama baru dari investor yang dulu sempat ragu. Kesempatan besar, tapi berisiko. Ekspansi berarti tekanan baru,
sorotan lebih tajam. Ia duduk, membuka halaman pertama, lalu menutupnya kembali. Tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ardi, singkat. Semoga kamu bahagia. Risma menatap layar itu lama. Tidak ada lonjakan emosi. Tidak ada amarah. Hanya kesadaran bahwa masa lalu telah menemukan tempatnya sendiri. Ia membalas satu kalimat. Aku sudah bahagia. Jaga dirimu. Ia meletakkan ponsel, memejamkan mata. Bukan untuk lari, melainkan untuk merasakan keheningan yang utuh. Tidak kosong. Tidak penuh. Cukup. Keesokan paginya, Risma berdiri di depan restoran sebelum buka. Matahari naik perlahan, memantulkan cahaya di kaca jendela. Ia mengambil napas dalam. Langkah ke depan selalu membawa risiko, keputusan baru, tanggung jawab baru. Tapi kini, ia melangkah bukan untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk hidup dengan jujur. Risma membuka pintu restoran, masuk ke hari yang baru. Ia membawa luka yang telah sembuh, bukan dendam. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi menakutkan, hanya menunggu untuk dijalani. Kisah Risma bukan tentang menang atau kalah dalam pernikahan, keluarga, atau pekerjaan. Ini tentang keberanian paling sunyi, berani jujur pada diri sendiri. Kadang kita bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut. Takut dianggap gagal, takut menyakiti orang lain, takut sendirian. Padahal, kehilangan diri sendiri adalah luka yang paling lama sembuhnya. Belajarlah dari Risma. Bersikap tegas bukan berarti kejam. Memilih diri sendiri bukan berarti egois. Dan memaafkan tidak selalu berarti kembali. Harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil saat tidak ada yang membela kita. Jika kamu sedang berada di titik ragu, ingat satu hal. Hidup yang sehat dimulai saat kamu berhenti bernegosiasi dengan luka yang sama. Terima kasih telah berjalan bersama Risma dari luka, kehilangan, hingga utuh kembali. Semoga cerita ini menemani, menguatkan, dan memberi keberanian, dalam bentuk apapun yang kamu butuhkan. Jaga hatimu, jaga batasmu, dan jangan lupa. Kamu pantas hidup tanpa harus mengecilkan diri sendiri. Salam hangat. Sampai bertemu di kisah berikutnya.